Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosi Andres Pritama dengan NPM 22753109 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Git dan GitHub pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Git dan GitHub. Jadi apa itu Git? Yang pertama itu versi kontrol. Git adalah sistem kontrol versi populer dan serbaguna. Ini memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan dalam kode proyek dan dengan mudah berkolaborasi dengan tim. Yang kedua itu Git tersebar. Git adalah sistem terdistribusi, yang berarti setiap anggota tim memiliki salinan lengkap dari semua perubahan yang dibuat. Ini membuatnya lebih aman dan efisien dalam mengelola kode sumber. Yang ketiga itu Git sebagai perintah dasar. Penggunaan Git melibatkan perintah-perintah seperti git add, git commit, dan git push. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat catatan dari setiap perubahan dan berkolaborasi dengan tim dengan mudah. Lalu selanjutnya itu apa itu GitHub? GitHub yang pertama itu adalah hosting repository. GitHub adalah platform hosting repository Git yang populer. Itu memungkinkan pengembang untuk menyimpan beberapa dan berkolaborasi dengan perangkat lunak open source atau secara efisien. Yang kedua itu GitHub sebagai fitur kolaborasi. GitHub menawarkan fitur kolaboratif yang kuat seperti sistem permintaan penarikan, masalah, dan tanggapan. Ini memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan tim dan mengelola proyek dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada platform sosial. Selain fungsi hosting, GitHub juga berfungsi sebagai platform sosial di mana pengembang dapat terhubung dengan orang lain, menjelajahi kode sumber terbuka, dan juga membangun jejaring profesional. Lalu perbedaan antara Git dan GitHub itu seperti kalau Git adalah sistem kontrol versi yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode sumber dan bekerja dengan repositori lokal, sedangkan GitHub adalah platform hosting repositori Git yang memungkinkan kolaborasi dan berbagi kode sumber dengan orang lain. Lalu di sini terdapat contoh penggunaan Git dalam pengembangan software. Yang pertama itu tadi ada version control. Git memungkinkan pengembang untuk melacak setiap perubahan dalam kode sumber, menjaga sejarah revisi, dan memudahkan pemulihan jika terjadi kesalahan. Lalu yang kedua di sini ada branching and merging. Dengan Git, pengembang dapat membuat cabang baru untuk eksperimen atau perbaikan fitur tanpa mengganggu versi utama. Merging memungkinkan integrasi yang mudah dengan kode utama. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi tim. Git memungkinkan pengembang untuk berkolaborasi dengan tim secara efektif. Mereka dapat bekerja secara simultan dan fitur yang berbeda, menggabungkan perubahan mereka secara harmonis. Lalu di sini ada praktik menggunakan Git dan GitHub. Yang pertama ini bisa menginisialisasi proyek. Mulailah dengan membuat repositori lokal dengan git init dan repositori pada GitHub dengan mengklik tombol new repository. Lalu yang kedua di sini bisa membuat commit menggunakan git add untuk menambahkan perubahan yang ingin Anda lakukan. Lalu gunakan git commit untuk membuat commit dengan pesan yang jelas dan deskriptif. Yang ketiga di sini ada sinkronisasi dengan GitHub. Gunakan git push untuk mengunggah perubahan lokal Anda ke repositori. Anda juga dapat menjalankan git pull untuk memperbarui repositori lokal Anda sesuai dengan yang ada di GitHub.
Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Git ini hasil kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Git dan GitHub adalah alat penting dalam pengembangan perangkat lunak dan proyek kolaboratif. Git digunakan untuk melacak perubahan dalam kode sumber, sementara GitHub menyediakan hosting repository dan fitur kolaboratif. Praktik menggunakan Git dan GitHub akan membantu tim pengembang dalam mengelola kode secara efisien dan berkolaborasi dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan Git dan GitHub dari saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek kali ini. Saya akhiri, terima kasih.